Nah, bisa nggak sih Indonesia jadi hub konser seperti Singapura meskipun tentu banyak PR yang harus diperbaiki, infrastruktur, birokrasi, sistem pertiketan. Sekarang kita akan bahas soal sistem pertiketan. Kira-kira sistem tiketing yang cocok di Indonesia apa sih supaya bisa memberantas calo-calo yang makin banyak dan nyebelin ini. Pagi ini kita akan bahas bersama Nuran Wibisono, pengamat musik di Kompas Bisnis. Mas Nuran, halo selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mbak. Oke, ini kita bahas soal, konser ya, Mas, ya. Ini kan tentu yang Ya, lagi happening adalah Coldplay, terus yang kemarin ngewar-ngewar dan banyak calo yang jual dengan harga berkali-kali lipat. Pertanyaannya sebenarnya yang salah sistem tiketing di Indonesia atau ya emang oknum-oknum calonya aja yang kurang ajar gitu karena menjualnya dengan harga berkali-kali lipat ini? sebenarnya masalah tiket di Indonesia itu kan soal tiketing war itu, Mbak, ya. Karena sejak awal itu sudah dianggap tidak fair gitu. Kita bisa melihat dari misalkan masalah yang paling mendasar, akses internet gitu. Di Indonesia kan akses internet tidak merata gitu. Padahal tiket war yang seperti yang sekarang dipakai oleh banyak, konser di Indonesia mengadakan internet dan piranti yang cepat gitu. Dari sana aja sudah dilihat bahwa sistem ini dianggap tidak fair gitu. Dan itu tadi, masalah calo yang saya nggak tahu apakah mereka memakai bot atau memakai orang dalam, contoh kasus terbaru adalah The Course kemarin yang sold out dalam waktu dekat gitu, dan saya lihat banyak orang protes karena ini The Course tidak sepopuler Coldplay misalkan, tapi kok sama-sama cepat habisnya gitu. Mmm. Saya pikir itu ada yang salah di sana gitu, memang. Oke, ini apa artinya kita harus ubah aja gitu ya, para promotor ini mulai mengubah sistem pembelian tiket misalnya kalau di Jepang kan mereka ada sistem undi gitu, jadi masukin nama nanti mereka undi, jadi ya udah bener-bener hoki-hokian. Atau di Singapura mereka juga masih punya tiketing kayak kalau di kita Budibio gitu ya. Nah, Ya, apakah ya. harus harus seperti itu sistemnya? Sistem pembelian tiket itu emang ini sih, terutama setelah Coldplay kemarin itu, jadi banyak, orang mengemukakan soal tiket undian gitu ya, sistem lotre gitu. Itu kupikir alternatif yang layak dicoba, karena minimal pertama dia fair, orang mendaftar, lalu mendapat nomor, lalu tinggal nunggu diundi gitu ya. Kalau beruntung dapat, kalau tidak ya ya udah gitu. Itu lebih fair, lebih efisien dan efektif, dan kupikir cara seperti ini layak diterapkan di Indonesia sih, Mbak. Dengan apalagi terutama sejak Coldplay kemarin ya, banyak yang protes dan banyak yang mengeluh gitu ya. Dan kupikir jadinya sistem ini layak untuk dicoba sih. Oke, kalau kalau offline masih, applicable nggak sih di Indonesia? Harusnya sih masih, cuman itu tadi pembagiannya kadang-kadang, sekarang promotor sepertinya lebih suka yang sistem presale gitu, Mbak. Jadi Mhm. mungkin, sistemnya itu harus dikulik lagi gitu. Karena kalau zaman dulu itu kayaknya dianggapnya peminat konser itu tidak terlalu banyak ya. Mhm. Jadi, pembelian tiket secara offline itu masih relatif mudah dilakukan gitu. Kalau sekarang karena pembeli tiket konser itu semakin banyak gitu, itu mungkin akan jadi PR ketika untuk mengatur massa. Apalagi kan kemarin-kemarin masih ada isu, pandemi ya, isu Covid dan Mhm. dilarang untuk bergerombol gitu. Tapi sebenarnya sistem pembelian offline itu sesuatu yang menarik juga, tinggal komposisinya diulik, misalkan di Jakarta itu dijual berapa ribu tiket, dan di, kota-kota lain berapa ribu tiket. Cuman PR-nya adalah SDM-nya itu emang perlu banyak orang sih, Mbak. Karena untuk Oke. mengatur kerumunan orang segitu banyak itu kan pasti PR tersendiri gitu. Mhm. Jadi mungkin memang yang paling logis yang mungkin para promotor nih bisa mendengarkan sistem raffle tadi ya untuk, Betul, pengundian tiket gitu, mungkin bisa mencontek betul, bagaimana Jepang ini sukses untuk membuat sistem itu. Tapi sistem ini undian. nah Mhm. masalah, percaloan ini ya, ini kan, dulu udah ada memang, tapi semakin sekarang ketika setelah pandemi, keran konser dibuka, orang semua pengen, haus gitu, pengen nonton konser, kayaknya calo nih makin nyebelin gitu. Nah, apakah dengan jumlah calo yang semakin banyak, lalu berita-berita soal calo, penipuan tiket, musisi-musisi internasional ini jadi, ini nggak sih ya Mas, menimbang gitu, "Aduh Indonesia jangan deh, ini masalah tiketnya aja masih berantakan," gitu. Atau mereka udah tutup mata aja, yang penting tiket mereka laku? Setahu saya sih musisi internasional itu banyak yang mengeluhkan soal tiket sih, bahkan memprotes. Tapi fokus sama mereka tuh biasanya soal harga tiket, Mbak. Karena
kadang-kadang sering dianggap terlalu mahal, apalagi kalau di luar negeri itu kan biasanya, monopoli dari Ticketmaster ya, Hmm. dan itu, mereka biasanya yang diprotes adalah harga yang terlalu mahal, gitu. Kayaknya sistem percaloan di sana itu tidak seperti di Indonesia yang merajalela gitu. Kayak dan aku membayangkannya kalau di luar negeri, di, negara-negara barat, itu sistem percaloannya emang sudah sampai difasilitasi, dalam arti ada market untuk menjual tiket gitu secara online gitu dan ya emang beberapa kali sering diprotes gitu ya. Cuman lagi-lagi kalau di barat seingatku, setauku emang tidak separah di Indonesia sih. Di Indonesia itu kayak dijadikan profesi tersendiri gitu Hmm. kan. Nah itu kalau di, beberapa website yang aku tahu itu mereka jual tiket karena emang lagi nggak bisa nonton atau tiba-tiba ada acara dadakan lalu tiketnya dijual ulang gitu, dengan harga yang mungkin lebih mahal memang gitu. Cuma di Indonesia ini yang sepertinya dilakukan secara terstruktur, secara masif gitu sampai melibatkan rombongan gitu-gitu. Hmm. Nah, ini pun sebenarnya kan, ketika Coldplay akhirnya, banyak yang war nggak dapat di Jakarta, terus mereka, Mmm, buka 6 hari gitu di Singapura. Lalu muncul nih gerakan-gerakan masyarakat di media sosial bilang, "Ya udah jangan beli di Jakarta, jangan beli di Calo, daripada bayar 5 kali lipat mendingan terbang ke Singapura." Nah, cara-cara ini untuk mengedukasi masyarakat supaya nggak beli di Calo ini bisa nggak sih kira-kira mengurangi atau menekan calo di Indonesia? saya pikir ini bisa dilakukan sih, cuman, untuk memberantas sama sekali itu saya pikir itu agak sedikit mustahil ya, karena sistem percaloan ditambah dengan semacam, apa ya, rasa excited mau nonton, lalu ada ketakutan nggak bisa nonton karena kehabisan tiket, itu faktor-faktor itu jika dikombinasikan itu membuat orang ini, tertarik melakukan hal-hal yang mungkin kalau dipikir-pikir lagi dianggap nggak logis gitu. Termasuk orang-orang yang kena tipu tiket misalkan. Itu kan, karena didorong berbagai faktor itu, makanya, hal-hal seperti itu agak susah dilakukan. Cuman, faktor Coldplay kemarin termasuk Taylor Swift ini saya pikir, memberikan opsi untuk orang-orang di Indonesia yang misalkan mampu menonton di luar negeri, itu untuk membeli tiket di luar negeri gitu. Apakah dengan ini calo akan benar-benar habis? Saya sih nggak yakin ya, karena emang orang Indonesia itu demand-nya sangat besar gitu. Cuman ini bisa jadi pelajaran bahwa sebenarnya, calo dan pembeli itu sama-sama saling butuh mutualisme simbiosis aja gitu. Mhm. Cuman ada tipsnya mungkin, ketika emang beneran mau nonton coba cari tiketnya itu jelang-jelang hari H. Biasanya itu calo udah mulai agak kelabakan tuh mau menjual tiketnya gitu. Jadi, eee cara saya sih buat para penonton lebih sabar aja gitu, lebih sabar dalam arti nggak perlu beli tiket dari calo, apalagi jika ada opsi misalkan kalian bisa pergi menonton di luar negeri, seperti itu kira-kira, Mhm. Mbak. Oke, jadi tentu edukasi juga Ya, untuk, penonton, lalu juga kembali, untuk promotor yang jumlahnya juga semakin banyak karena semakin banyak juga musisi-musisi internasional yang mau datang ke Jakarta supaya, Indonesia semakin matang gitu menjadi betul, negara yang bisa dipilih oleh para musisi internasional. Mas Tusan terima kasih banyak sudah berbincang pagi ini sama-sama, di Kompas Mbak. Bisnis, sampai ketemu, sehat selalu Mas. Sampai ketemu, sehat selalu.